Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari bab 15, yaitu tentang penerapan persamaan diferensial. Baik, hal yang dibahas di penerapan ini ada dua, yaitu tentang sistem pegas dan rangkaian listrik. Baik, yang pertama untuk sistem pegas. Misalkan kita punya sistem sebuah pegas yang digantungkan sebuah beban. Di sini sumbu Y positif kita ambil arah ke bawah. Ini arah Y positif. Jadi misalkan di sini di gambar pertama ini kondisi setimbang. Kemudian di gambar kedua ini kondisi saat si bendanya ditarik sejauh Y0, maka benda ini akan mengalami gaya pegas ke arah titik setimbang gitu ya. Nah, sebesar apa menurut hukum Hooke? Kita pernah belajar bahwa gaya pegas sebanding dengan besarnya simpangan dengan arah berlawanan dengan simpangannya. Oke. Misalkan sebuah pegas digantung dan diberi beban, maka pegasnya akan meregang. Ini pegasnya. Pegas awal dibandingkan dengan diberi beban, tentu dia akan meregang, tapi kemudian dia berada di posisi yang setimbang gitu ya. Selanjutnya, pada posisi yang tidak berada di kesetimbangan, bisa pegasnya renggang, bisa juga mampat gitu ya. Ada dua kondisi. Kalau pegasnya mampat kurang lebih seperti ini, maka akan ada gaya pegas ke bawah. Sementara kalau pegasnya merenggang, akan ada gaya pegas ke atas. Dia sejauh simpangannya. Oke, kalau posisinya tidak berada di kesetimbangan, total gaya yang bekerja pada beban tersebut, si total gaya itu hanya gaya pegas sebanding dengan posisi terhadap titik setimbang, yaitu besarnya simpangan dengan arah yang berlawanan dengan simpangannya. Berdasarkan hukum Newton, jadi gaya pegas sama dengan K dikali simpangannya gitu ya, dengan arah yang berlawanan gitu. Gaya yang bekerja hanya gaya pegas. Jadi di sini persamaan yang di tengah ini memberikan informasi bahwa total gayanya atau resultan gayanya dipengaruhi oleh gaya pegas saja, sementara gaya pegas adalah minus dari KY karena dia sebanding dengan besarnya simpangan dengan arah yang berlawanan. Sementara resultan gaya itu, total gaya itu berdasarkan hukum Newton kedua ya, sigma F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Dan kita tahu percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Jadi posisi benda, kalau kita nyatakan posisi benda dalam arah Y tadi, jadi A itu tidak lain adalah Y double aksen. Jadi dari persamaan yang di tengah ini, gaya pegas sama dengan minus KY, total gaya sama dengan M kali Y double aksen, maka dari sini kita punya persamaan MY double aksen
ditambah KY sama dengan 0. Atau kalau kita bagi dengan M, kita akan dapat persamaan diferensial orde 2 ya. Y double aksen ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Dengan K-nya konstanta pegas, bilangan positif, massa juga positif. Jadi itu Y double aksen ditambah sesuatu yang positif, si K per M, ini positif, dikali Y sama dengan 0. Bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensial ini? Ya, kita bisa lihat persamaan bantunya adalah R kuadrat ditambah K per M sama dengan 0. Jadi R kuadratnya sama dengan minus K per M. R-nya akar dari negatif K per M. Maka dia bentuknya imajiner ya, karena K per M-nya bilangan positif. Jadi kalau K per M itu bilangan positif, dia bisa dinyatakan sebagai suatu bilangan kuadrat gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini sederhananya, maka R-nya sama dengan plus minus BI. Nah, kalau R-nya plus minus BI, solusi dari persamaan diferensial homogennya, ya, karena dia bentuk akar kompleks, jadi bentuk sinus dan kosinus. Ya, dalam hal ini 0 plus minus BI ya. Ya, di sini sekarang Y-nya itu adalah turunan terhadap T ya. Bedanya dengan yang tadi, kan kita hanya berbeda variabel saja. Y-nya fungsi dari T. Jadi Y sama dengan C1 sin BT ditambah C2 cos BT. Oke, kita lihat contohnya. Suatu pegas dengan konstanta ini 250 Newton per meter terhubung oleh beban dengan massa 10 kg berada di dalam keadaan setimbang. Jadi informasinya apa? K-nya sama dengan 250, M-nya sama dengan 10. Oke, jadi persamaan diferensialnya, persamaan untuk Y adalah kita punya apa tadi? Y double aksen ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Jadi Y double aksen ditambah 250 per 10 Y saja ya. Sama dengan 0 atau Y double aksen ditambah 5Y 25Y sama dengan 0. Ini persamaan bantunya adalah R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Anda bisa cek ini akarnya kompleks, minus akar dari minus 25 plus minus 5i. Jadi solusinya Y fungsi dari T, E pangkat 0, C1 sin 5T ditambah C2 cos 5T. Oke, jadi hasil solusinya seperti ini. Selanjutnya yang ditanya persamaan posisi benda setiap waktu. Ini solusi tadi itu solusi umumnya ya. Solusi umum. Nah, untuk mencari solusi khususnya di sini diberikan informasi ditarik sejauh 0,1 meter dan dilepaskan tanpa kecepatan awal gitu ya. Jadi asalnya kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ini kalau keadaan setimbang, kemudian ditarik sejauh
0,1 meter, kemudian dilepas. Ya, tentu dia akan bergerak ke arah titik kesetimbangannya ya. Kemudian ya, dia berosilasi gitu. Jadi yang kita cari sekarang adalah C1 dan C2 yang memenuhi kondisi ini. Dia ditarik sejauh 0,1 meter, artinya apa? Posisi awalnya setelah ditarik 0,1. Jadi ditarik sejauh. Ini adalah arti dari ditarik sejauh 0,1 meter tanpa kemudian dilepaskan tanpa kecepatan awal, artinya turunan dari Y di saat awal itu 0. Artinya tanpa kecepatan awal. Jadi bentuk seperti ini disebut juga sebagai masalah nilai awal gitu ya. Jadi kita punya persamaan diferensialnya dan kita tahu nilai awal dari fungsinya. Nilai awal dari fungsinya dan nilai awal dari turunannya gitu. Bagaimana menentukan C1 dan C2? Nah, dengan YT seperti ini, kita bisa menghitung Y aksen T sama dengan, atau kita hitung Y0 terlebih dahulu. Karena Y0 sama dengan 0,1, maka saat T-nya sama dengan 0, nilai Y-nya 0,1. Berarti kita tulis 0,1 sama dengan C1 sin 0 ditambah C2 cos 0. Apa yang kita dapat? Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Kita dapat C2 sama dengan 0,1. Kemudian Y aksen 0 sama dengan 0. Apa Y aksen T-nya? Kita perlu tahu Y aksen T-nya terlebih dahulu. Y aksen T sama dengan turunan dari C1 sin 5T, 5C1 cos 5T ditambah 5C2 min sin 5T. Gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai aksen 0 sama dengan 0. Berarti saat T-nya sama dengan 0, nilai aksennya 0. Berarti 0 sama dengan 5C1 cos 5T 5C1 cos 0, 5C1 cos 0 ditambah atau dikurang ya, dikurang 5C2 sin 0. Apa yang kita dapat? Ini 0, 5C1 cos 0 adalah 1, berarti 5C1 sama dengan 0. C1-nya 0. Oke, jadi solusinya adalah YT ini tadi, ini dengan C2-nya 0,1, C1-nya 0. Jadi persamaan posisi benda adalah YT sama dengan C1-nya 0, C2-nya 0,1. 0,1 cos 5T. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang kita bahas barusan adalah persamaan diferensial order 2 untuk gas tanpa redaman ya di sini. Tidak ada gaya redam yang bekerja. Bagaimana kalau ada gaya redamnya?
Oke, misalkan gaya redam itu ada pada media yang dipakai pada sistem pegas. Misalkan sistem pegas dan benda tadi ada di udara, ya kemungkinan dengan benda itu bergerak ada redaman yang diberikan oleh udara gitu ya. Nah, kita akan bahas untuk kasus gaya redaman itu sebanding dengan kecepatan benda. Jadi saat benda misalkan bergerak ke sana, maka ada gaya redam oleh media ke arah sana. Jadi gaya redam akan berlawanan arah terhadap kecepatan benda. Maka sistem gayanya seperti apa? Total gaya yang bekerja, tidak hanya gaya yang diakibatkan oleh pegas, tapi gaya yang diakibatkan oleh redaman. Gaya pegas adalah minus KY sebanding dengan simpangannya, sementara gaya redam di sini diberikan sebanding dengan kecepatan. Jadi kecepatan adalah Y aksen, misalkan Q itu adalah koefisien redamnya. Karena dia sebanding gitu ya. Jadi bentuknya si total gaya tadi, gaya pegas ditambah gaya redam, gaya pegasnya sama, K dikali Y, gaya redamnya Q kali Y aksen. Dia sebanding dengan kecepatan. Jadi MY aksen sama dengan minus KY dikurang QY. Jadi kalau kita tulis kesimpulannya MY double aksen ditambah K dikali Y ditambah Q kali Y aksen. Atau kalau kita tulis secara urut, kita urutkan sesuai turunan kedua, turunan ke satu. Terus si Y-nya bentuknya Q Y aksen ditambah K dikali Y sama dengan 0. Jadi seperti ini sistem dengan redaman. Dengan Q adalah koefisien redaman. Maka dengan kita bagi Y, diperoleh persamaannya Y double aksen ditambah Q per M Y aksen ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Jadi gaya redamnya berkontribusi di sini. Kalau tanpa redaman langsung saja seperti ini. Dan kalau tanpa redaman tadi solusinya selalu berupa akar kompleks. Sementara kalau dengan redaman akarnya tergantung si redamannya gitu ya. Jadi persamaan diferensial ini mempunyai persamaan bentuk R kuadrat ditambah Q per M R ditambah K per M sama dengan 0 gitu ya. Ini persamaan kuadrat. Jenis akar-akarnya akan bergantung oleh diskriminannya kan. Diskriminannya di sini adalah Q per M kuadrat dikurangi 4K per M. Oke. Jadi solusi dari persamaan diferensial untuk posisi benda yang dipengaruhi oleh gaya pegas akan tergantung besarnya redaman ya. Jadi kalau redamannya besar, maka D-nya akan bisa positif gitu kalau dia besar sekali gitu ya. Maka akan terbentuk dua akar real yang berbeda, ya bentuk solusinya nanti E pangkat dan E pangkat gitu ya. Sementara kalau D-nya sama dengan 0,
akarnya kembar, ya bentuknya E pangkat sesuatu yang satu dikali T gitu ya. Ya ini fungsinya dalam T ya, sekarang bukan dalam X. Sementara kalau D-nya negatif, ya solusinya tetap mengandung sin dan cos gitu ya, karena akar-akarnya kompleks. Di sini yang saya pakai di sini adalah penyederhanaan. K per M itu bilangan positif, ditulis sebagai B kuadrat. Sementara E itu adalah bilangan positif juga Q per M. Jadi di sini E-nya adalah Q per M, B kuadratnya sama dengan K per M. Baik, kita lihat kondisinya. Kalau E kuadrat dikurang 4B kuadrat lebih kecil dari 0, maka bentuk akar-akarnya bentuknya kompleks. Bentuknya seperti ini, jadi solusinya berbentuk ini. E pangkat min alfa T, C1 sin beta T ditambah C2 cos beta T. Alfanya di sini positif ya, jadi dia minus alfa. Kenapa? Karena dia E-nya itu Q per M. Q per M, Q-nya positif, M-nya positif, jadi E-nya di sini positif. Jadi R-nya apa sih? Kalau bentuknya seperti ini, kan R-nya sama dengan minus E plus minus akar E kuadrat dikurang 4B kuadrat gitu kan, dibagi 2. Jadi bagian alfanya selalu berbentuk minus E per 2. Jadi di sini alfanya adalah minus E per 2. Karena ini dinyatakan sebagai minus alfa, maka alfanya sendiri adalah E per 2, dan ini bilangan positif. Sementara betanya adalah, nah bentuk yang ini ya, dia bentuk eksplisitnya adalah 4B kuadrat min E kuadrat per 2. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, jadi dia bentuknya sin cos, kurang lebih grafik penampakannya, simpangannya, grafik posisinya, dia berbentuk sin dan cos kalau periodenya sama, dia akan memotong sumbunya di banyak titik gitu ya. Jadi kalau sin sekian T ditambah sekian kali cos sekian T, bentuknya seperti ini saja gitu ya. Seperti fungsi trigonometri biasa. Tapi di sini ada faktor E pangkat minus AT. Apa yang terjadi? E pangkat minus sesuatu dikali T untuk T yang menuju tak hingga, semakin lama dia akan semakin menuju 0 gitu ya. Jadi kira-kira grafik E pangkat minus alfa T itu grafik eksponensial dengan pangkat yang semakin besar T, dia semakin negatif yang besar gitu. Jadi kira-kira Y sama dengan E pangkat min AT, kan bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada bentuk sinus kosinus gitu. Jadi kira-kira grafiknya adalah ya kira-kira seperti ini. Jadi ini untuk nilai karena E kuadrat dikurang 4B kuadrat negatif, berarti E kuadratnya ini tidak cukup besar, artinya redamannya masih kecil gitu. Jadi kalau benda redamannya kecil, gaya redamnya kecil, ya dia masih berayun-ayun gitu ya.
Dengan ayunannya makin lama si amplitudenya makin kecil gitu. Sekarang untuk kasus kedua, saat E kuadrat dikurang 4B kuadrat sama dengan 0, maka kalau bentuk ini sama dengan 0, berarti akarnya adalah minus E per 2. Jadi di sini alfanya minus alfa dengan alfa E per 2. Jadi solusinya akan berbentuk akar kembar C1E dikali minus alfa T ditambah C2T dikali E minus alfa T. Jadi kemungkinan grafiknya, di sini kemungkinan grafiknya ada 2. Bisa menyentuh 0, tapi kemungkinannya hanya sekali. Bisa seperti ini. Dia melewati titik setimbang, kemudian kembali, dan asimtot dia menuju asimtot datarnya menuju ke titik setimbang gitu. Anda bayangkan saat T-nya besar di sini, dia akan menuju 0. Anda hitung limitnya saja. Limit T menuju tak hingga. Atau dia bahkan tidak pernah menuju atau melewati titik setimbang. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Oke, jadi mungkin seperti ini. Asimtot datarnya tepat di 0 ya. Nah, kira-kira mungkin seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Kalau dari posisi mempat, bisa juga dari bawah, bisa juga seperti ini, dan seperti ini. Jadi ada 4 kemungkinan saja, berbeda dengan kondisi kalau gaya redamnya cukup kecil ya. Dan yang terakhir, kalau nilai E kuadrat dikurang 4B kuadrat positif, ini gaya redamnya cukup besar melampaui si gaya pegas gitu ya. Jadi kalau kita lihat di persamaan ini tadi kan, si E itu diberikan oleh gaya redam, si B kuadrat diberikan oleh gaya pegas gitu. Siapa yang lebih dominan gitu. Jadi kasus yang pertama ini gaya redamnya tidak dominan, yang dominan gaya pegas. Jadi gerakannya dominan si pegasnya. Yang di sini ini sama gitu ya. Kekuatannya sama, gaya redamnya yang diberikan oleh gaya redam dengan gaya pegas sama. Ini disebut teredam atau diredam kritis. Dan yang terakhir, kalau gaya redamnya besar, dia bentuknya akar-akar real ya. Akar real berbeda. Bentuknya tadi kan minus E per 2 plus minus akar E kuadrat min 4B kuadrat dibagi 2. Oke, E-nya tadi bilangan positif, jadi ini negatif. Nah, sekarang kita lihat yang berada di dalam akar ini adalah, ini R-nya ya. Solusi dari atau akar dari persamaan bantu tadi. Nilai E kuadrat dikurang 4B kuadrat itu selalu lebih kecil dari E kuadrat kan? Karena ini dikurangi bilangan positif. Jadi kalau diambil akar, akarnya akan selalu lebih kecil dari E. Jadi katakanlah E itu segini, maka akar dari E kuadrat min 4B itu ada di sini. Jadi kalau minus E per 2 ada di sana, ini 0, ini minus E per 2, akar dari ini itu mau ditambah atau dikurang tidak pernah lebih besar dari 0 gitu.
Jadi plus minus akar ini ada di sini dan di kiri gitu. Maka dua-duanya akan menjadi bilangan negatif. Minus, katakanlah minus alfa 1 dan minus alfa 2, jadi solusinya berbentuk seperti ini. C1E pangkat minus alfa 1T ditambah C2E pangkat minus alfa 2T. Ya, persamaan posisinya seperti apa? Ternyata bentuk grafiknya seperti kasus 2. Ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4 ini. Seperti itu. Hanya mungkin satu kali melewati titik keseimbangan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, ini adalah K-nya, dihubungkan dengan beban 20 kg berada dalam posisi setimbang. Ini adalah masanya. Kemudian dari titik kesetimbangan, benda diberikan kecepatan awal sebesar 1 meter per detik. Oke, untuk kalimat ini, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Dia diberikan kecepatan awal dari titik setimbang. Artinya, posisi awalnya tidak diubah. Posisi awalnya sama dengan 0, tetapi kecepatan awalnya yang tidak sama dengan 0 diberikan sebesar 1. Jadi, aksen 0 sama dengan 1. Jadi, kita punya beberapa informasi, K-nya 100, M-nya 20. Kita lanjutkan, jika sistem pegas dan benda berada di dalam suatu cairan dengan koefisien gaya redam 40 Newton detik per meter, berarti ini apa? Q. Tentukan persamaan posisi dari benda setiap saat. Nah, persamaan diferensialnya dari sistem pegas tersebut apa tadi? Y double aksen ditambah Q per MY aksen ditambah K per MY sama dengan 0. Oke, kita punya apa? Berarti Y double aksen ditambah Q per M, Q-nya 40, M-nya 20, 40 per 20, K per M, K-nya 100, M-nya 20, sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Apa persamaan bantunya? R kuadrat ditambah 2R ditambah 5 sama dengan 0. Akarnya adalah min 2 plus minus akar 4 dikurang 2 kuadrat dikurang 4 kali 5. 20 dibagi 2. Oke, ini hasilnya. Min 1 plus minus. Ini akar 16. Akar 16 itu 4 ya. Akar min 16. 4 dibagi 2, 2. Jadi bentuknya seperti ini. Solusi umum adalah YT sama dengan E pangkat minus T. Oke, kita jabarkan saja ya. Kita bentuk C1 kali sekian. Jadi C1 E pangkat minus ini alfa ditambah beta I kan. Minus T sin 2T ditambah C2 E pangkat minus T cos 2T. Informasi yang kita punya. Nah, kita ingin mencari C1 dan C2-nya. Kita ingin mencari C1 dan C2. Kita punya informasi 2 ini. Oke.
dari informasi yang pertama, apa yang kita punya? Saat T-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan C1, E pangkat 0, 1 ya. Sin 0 ditambah C2, E pangkat 0, cos 0. Apa yang kita dapat dari sini? Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Berarti C2 sama dengan 0. Jadi di sini C2 sama dengan 0. Nah, kalau C2 sama dengan 0, berarti YT-nya, berarti ini suku yang ini nggak ada, gitu ya. Jadi kita dapat YT-nya hanya bergantung, bukan hanya bergantung, karena C2-nya 0, bentuknya C1, E pangkat minus T, sin 2T. Sekarang kita ingin mencari C1, ya informasi yang tersisa adalah Y aksen 0 sama dengan 1. Kita cari dulu Y aksen T. Y aksen T adalah C1, ya, turunan dari E pangkat min T sin 2T. Kita turunkan dulu E pangkat min T, minus E pangkat min T sin 2T. Ditambah, sekarang kita turunkan sin 2T-nya. Jadi 2 cos 2T, 2 E pangkat min T cos 2T. Informasinya apa? Y aksen 0 sama dengan 1. Artinya apa? Saat T-nya sama dengan 0, Y aksen 0. Y aksennya nilainya 1. Artinya satu sama dengan C1 dikali E pangkat 0, 1 ya, min 1 sin 0 ditambah 2 cos 0. Kembali sin 0 itu 1, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi ini 1 sama dengan 2C1. Jadi kita punya C1-nya setengah ya. Jadi C1-nya setengah, C2-nya 0. Kita simpulkan, jadi persamaan posisinya YT sama dengan C1-nya setengah, setengah E pangkat minus T sin 2T. Nah, seperti itu. C2-nya 0 ya. Oke, jadi seperti ini sistem pegas dengan redaman. Ya, dalam hal ini, tadi ini kasus yang akarnya kompleks ya. Selanjutnya adalah persamaan diferensial untuk pegas dengan gaya luar. Jadi untuk pegasnya dengan gaya luar, kalau gaya luarnya adalah Ft, ya asalnya dari apa? Sigma F, total gaya atau resultan gaya yang bekerja adalah F pegas ditambah F redam ditambah F luar gitu ya. Jadi F pegas itu adalah minus KY, F redam itu tadi adalah minus KY aksen, F luarnya adalah FT. Sementara sigma F itu adalah M kali A, A-nya Y double aksen. Jadi M, Y double aksen. Jadi asalnya dari persamaan ini, yang negatif kita kumpulkan, jadi MY double aksen, ditambah Q Y aksen,
ditambah KY sama dengan FT. Jadi kalau Q-nya kita bagi kalau persamaan ini kita bagi dengan M, kita akan punya Y double aksen ditambah Q per M Y aksen ditambah K per MY sama dengan FT dibagi M gitu. Jadi bentuk terakhir ini adalah bentuk persamaan diferensial yang kita kenal orde 2. Ini fungsi dari T sekarang ya. Bedanya hanya ini fungsi dari T. Ini sekarang terbentuk persamaan diferensial yang tidak homogen ya. Jadi adanya gaya luar membuat persamaan diferensialnya jadi tidak homogen. Oke, kita lihat ke contoh. Sebuah pegas dengan konstanta 180 Newton per meter dihubungkan dengan beban 5 kg berada dalam posisi setimbang. Kemudian benda ditarik sejauh 0,2 meter dan diberikan kecepatan awal sebesar 1 meter per detik dalam arah berlawanan dengan arah tarikan. Jika gaya luar yang bekerja memenuhi fungsi Ft sama dengan 10 sin 4T dan gaya redam diabaikan, tentukan persamaan posisi benda setiap saat. Oke, persamaan diferensial yang kita punya apa? Kita bisa lihat dari ini tadi ya, awal dari penurunannya. Oke, jadi kita kumpulkan informasinya. Ini adalah konstanta, ini adalah massa, ini adalah gaya luar, Ft-nya. Nah, kalimat kedua ini, benda ditarik sejauh 0,2 meter dan diberikan kecepatan awal sebesar 1 meter per detik dalam arah berlawanan dengan arah tarikan. Jadi kalau ini ditarik, ini kondisi setimbang, kemudian ditarik, ini kondisi setimbang, jadi posisi awalnya ada di sini. Kemudian diberikan kecepatan sebesar 1 meter per detik dalam arah berlawanan dengan arah tarikan. Berarti untuk dapat dari sini ke sini, arah tarikan ke bawah, berarti arah kecepatannya ke atas. Kalau ini tadi sumbu Y positifnya ke arah bawah, berarti kita punya posisi awalnya di bawah, posisi awalnya positif, kecepatan awalnya negatif. Jadi kalimat kedua tadi kita bisa tulis informasinya adalah posisi awalnya setelah ditarik 0,2, kecepatan awalnya adalah 1 meter per detik, arahnya berlawanan, -1. Jadi ini informasi yang kita punya. Sekarang persamaan diferensialnya apa? Persamaan diferensial yang terbentuk dari sistem pegas ini. Tadi kan Y double aksen ditambah Q per MY ditambah K per MY sama dengan FT dibagi M. Jadi kita punya persamaannya adalah Y double aksen ditambah Q per MY. Q-nya ada Q di sini. Nah, ternyata di sini ada informasi gaya redam diabaikan. Berarti tidak ada gaya redam. Yang tersisa tinggal K per M Y. Jadi ininya tadi 0. Untuk contoh ketiga ini, K per M 180 dibagi 5. Y sama dengan FT dibagi M. 10 sin 4T
dibagi 2. Oke, jadi kita punya persamaan tidak homogen. Y double aksen ditambah 36Y sama dengan 5 sin 4T. Oke, bagaimana mencari solusi tidak homogen? Kita cari solusi homogen dulu ya. Persamaan bantu adalah R kuadrat tambah 36R, 36 saja, sama dengan 0. R kuadratnya minus 36, jadi R-nya plus minus 6I. Jadi solusi homogennya C1 sin 6T ditambah C2 cos 6T. Oke, ini solusi homogennya. Sekarang kita masuk ke solusi partikelirnya ya. Karena di sini fungsi sinus, kita bisa menggunakan metode koefisien tak tentu ya. Jadi percobaan YP-nya adalah ya kelipatan dari ini sin 4T berarti B1 sin 4T ditambah B2 cos 4T. Solusi partikelir adalah solusi yang memenuhi ini. Jadi kita perlu mencari YP aksen dan YP double aksen. YP aksennya adalah 4B1 cos 4T dikurang 4B2 sin 4T. YP double aksennya ini jadi 16 cos diturunkan jadi minus sin, minus 16 B1 sin 4T, turunan dari sin cos, jadi ini tetap minus 16 B2 jadi cos 4T. Karena solusi partikelir memenuhi persamaan ini, jadi YP double aksen ditambah 36 YP sama dengan 5 sin 4T. Baik, kita substitusikan YP double aksen dan YP-nya. YP-nya di sini B1 sin 4T ditambah B2 cos 4T. Jadi ini persamaannya menjadi, ini min 16 dikurang 36 kali itu ya. Hasilnya 20 ya. 20 B1 sin 4T ditambah ini dikali 36 kali ini dikurang, ditambah 36 kali ini. Jadi 20 B2 cos 4T ini harus sama dengan 5 sin 4T. Karena cos 4T-nya nggak ada, jadi B2-nya 0, dan B1-nya adalah 1/4. Jadi, solusi partikelirnya adalah B2-nya 0, B1-nya 1/4. Sama dengan 1/4 sin 4T.
Jadi solusi umumnya adalah YT sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikelir, yaitu solusi homogennya C1 sin 6T ditambah C2 cos 6T, solusi partikelirnya 1/4 sin 4T. Oke, jadi ini masih mengandung C1 dan C2. Kita perlu mencari C1 dan C2 lewat nilai yang diberikan, nilai awalnya. Y0 sama dengan 0,2, artinya apa? Berarti saat T-nya 0, Y-nya 0,2. Kita masukkan 0,2 sama dengan, kita hitung ini saat T-nya sama dengan 0. Maka yang sin-nya akan bernilai 0 ya. Jadi yang tersisa tinggal C2. Oke, saya ulangi lagi. Kita punya YT-nya sama dengan C1 sin 6T ditambah C2 cos 6T ditambah 1/4 sin 4T. Kita ingin mencari C1 dan C2. Kita punya informasi Y0 sama dengan 0,2. Y0 sama dengan 0,2, artinya saat T-nya 0, Y-nya 0,2. Jadi kita substitusikan ke solusi umum kita. Kalau T-nya 0, nilai dari sin 6T dan sin 4T ini menjadi sin 0 kan, nilainya 0. Jadi yang tersisa tinggal ini. Kalau kita substitusi T-nya sama dengan 0. Cos 0 adalah 1, jadi kita dapat 0,2 sama dengan C2. Jadi C2-nya 0,2. Berapakah C1-nya? C1-nya kita bisa peroleh dari menurunkan YT tadi, solusi umum. Kita turunkan, Y aksen T akan menjadi turunan dari C1 sin 6T, 6C1 cos 6T dikurang 6C2 sin 6T ditambah 1/4 kali 4 turunan dari 1/4 sin 4T cos 4T. Kemudian informasi yang kedua, Y aksen 0 sama dengan 1. Artinya saat T-nya 0, Y aksennya nilainya min 1. Berarti min 1 sama dengan 6C1 cos 0 dikurang 6C2 sin 0, ini 0 ditambah cos dari 4T, cos dari 0, 1. Min 1 sama dengan 6C1 ditambah 1. Jadi C1-nya sama dengan min 2 dibagi 6, min 1/3. Jadi persamaan posisinya apa? C2-nya adalah 0,2, C1-nya adalah min 1/3. Atau kita tulis 1/5 gitu ya, biar sama-sama pecahan. Jadi persamaan posisinya adalah C1-nya min 1/3, C2-nya 1/5, ditambah 1/4 sin 4T. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini beberapa contoh penerapan persamaan diferensial orde 2. Ada yang homogen, ada yang non-homogen. Nah, kita masuk ke
penerapan yang kedua, yaitu dalam rangkaian listrik. Jadi ada rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor ya. Nah di sini misalkan Q itu menunjukkan sebagai muatan listrik, E adalah gaya gerak, R-nya hambatan atau resistor, L itu induktor atau kumparan, dan C itu kapasitor. Dia akan memenuhi persamaan diferensial orde 2 seperti ini. Jadi kalau kita tulis lebih sederhana, L dikali Q double aksen ditambah R dikali Q aksen ditambah 1/C dikali Q sama dengan ET, gaya gerak listrik tadi. Ini jadi persamaan diferensial orde 2 ya, dengan Q fungsi dari T. Nah, sementara di fisika arus itu kalau nggak salah turunan dari muatan listrik. Jadi arus itu adalah turunan dari Q. Jadi dari sini kalau kita turunkan terhadap T, maka kita punya ruas kanannya E aksen T. Ruas ininya Q aksen 1/C, ini Q double aksen, dan Q double aksennya jadi turunan ketiga. Karena Q aksen itu adalah I, jadi dalam persamaan orde 2, kita bisa tulis ini persamaan diferensial orde 2. R I 1/C I sama dengan E aksen T. Jadi kita bisa melihat persamaan diferensial orde 2 dalam I atau dalam Q, muatan listrik. Oke, jadi ini bentuknya memang langsung diberikan. Kita lihat contohnya. Sebuah rangkaian listrik seri memiliki gaya gerak listrik 100 volt, resistor sebesar 400 ohm, induktor sebesar 4 Henry, dan kapasitor sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 farad. Jika arus awalnya 0 ampere dan muatan awal pada kapasitor sebesar 0 kolom, tentukan besar muatan dan arus setiap saat sebagai fungsi dari waktu. Oke, di sini informasi apa yang kita punya? Ini gaya gerak listriknya. Resistor sebesar 400, jadi R sama dengan 400. Induktor sebesar 4 Henry. Induktor tadi bukan I ya. Induktor adalah L. L adalah 4. Kapasitor C ya. C 2 kali 10 pangkat min 5. Tapi di dalam persamaan yang kita pakai 1/C ya. Jadi kita bisa konversi langsung. 1/C jadi setengah kali 10 pangkat 5 gitu ya. 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 dibagi 2, 50.000. Oke. Jadi persamaan diferensial yang diperoleh tadi apa, kita pakai yang dalam Q saja ya. Dengan Q adalah muatan, L Q double aksen, L-nya adalah 4 Q double aksen ditambah
R key 400 key aksen ditambah 1/C key 50.000 key sama dengan gaya gerak listrik 100. Oke, untuk lebih mudah kita bisa bagi 4. Kita bagi 4, jadi key double aksen ditambah 100 key aksen ditambah 1/4 dari 50.000, 12.500 key 1/4 dari 100, 25. Kita cari solusi homogennya terlebih dahulu. Persamaan bantu R kuadrat ditambah 100R ditambah 12.500 sama dengan 0. Oke, R-nya adalah gimana ini? Minus 100 plus minus akar 100 kuadrat dikurang 4 kali 12.500 dibagi 2. Oke, yang di dalam akar 100 kuadrat 10.000, 4 kali 12.500, 50.000. Akar 4 minus 40.000. Akar minus 40.000, 200 ya. Jadi ini min 100 plus minus 200i dibagi 2. Atau sama dengan R-nya minus 50 plus minus 100i. Jadi solusi homogennya QH C1 E pangkat min 50T sin 100T ditambah C2 E pangkat min 50T cos 100T. Bagaimana dengan solusi partikelirnya? Kx-nya adalah 25. Ini konstanta ya. Dia polinom. Polinom berderajat 0. Jadi YP-nya kita bisa misalkan konstanta juga. Polinom derajat 0 juga. YP sama dengan B. YP aksen sama dengan 0. YP double aksen sama dengan 0 juga. Ya. Oke. Kita tulis sebagai urut-urutan saja. Maka YP aksen sama dengan 0. YP double aksen sama dengan 0. Kita masukkan ke sana. Maaf, ini bukan YP ya. Mestinya QP untuk solusi partikelirnya. Jadi, maka QP akan memenuhi persamaan diferensial ini. Dari sini kita dapat B-nya sama dengan 25 per 12.500 sama dengan 0,002 ya. Jadi solusi partikelirnya adalah B, yaitu 0,002. Jadi kita sudah mendapatkan solusi umum dari persamaan diferensial ini ya. Yaitu Q sama dengan solusi homogen ditambah solusi
Clear? C1E pangkat min 50T sin 100T ditambah C2E pangkat min 50T cos 100T ditambah solusi partikelirnya 0,002. Oke. Selanjutnya kita masukkan informasi yang kita punya. Arus awal adalah 0. Jadi apa? I0 sama dengan 0. Muatan awal sebesar 0 juga. Q0 sama dengan 0. I0 sama dengan 0 bisa kita tulis sebagai Q aksen 0 sama dengan 0. Oke, yang pertama dari Q0 sama dengan 0 artinya apa? Saat T-nya 0, Q-T-nya bernilai 0 gitu ya. Q-nya bernilai 0. Jadi dari persamaan ini kita substitusikan ke persamaan Q-T ini. Jadi kita punya 0 sama dengan yang bagian sin dia habis, sin 0, E pangkat 0 adalah 1, jadi C2 ditambah 0,002. Jadi C2-nya sama dengan minus 0,002. C2-nya sama dengan minus 0,002. Sekarang kita cari C1-nya lewat turunan dari Q-T. Turunan dari Q adalah turunan suku pertamanya sebagai berikut. Turunan suku keduanya seperti ini dengan C2 minus 0,002 seperti yang sudah dihitung. Ya, dan turunan 0,002 sendiri habis ya. Jadi Q aksen T-nya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan informasi Q aksen 0 sama dengan 0. Informasi ini. Jadi ini nilainya 0, Q aksen 0-nya. Saat T-nya 0, berarti bagian yang mengandung sin dia habis. Yang tersisa tinggal cos. Yang cos ini nilainya 1. Jadi persamaan yang kita punya adalah 0 sama dengan C1 kali 100 dikurang 0,002 dikali minus 50. Seperti itu. Yang sama dengan 100 C1 ditambah 0,1. Jadi C-nya minus 0,001 ya. Karena 100 C1 ditambah 0,1 sama dengan 0. Oke, jadi sudah selesai ketemu C1 dan C2-nya. Kita tulis kesimpulannya. Baik, tinggal disubstitusi C1 dan C2-nya ke persamaan solusi umum tadi. Dan untuk Q aksennya juga, ya ini bisa disederhanakan nantinya. Jadi seperti ini. Muatannya adalah fungsi ini. Jadi C1-nya tadi 0,001, C2-nya 0,002. Dan arus adalah
turunan dari muatan diperoleh ya hasil seperti ini. Ini tinggal dimasukkan dan dihitung. Jadi seperti itu salah satu contoh untuk persamaan diferensial pada rangkaian listrik. Jadi contoh ini menutup pembahasan dari persamaan diferensial dan juga menutup dari perkuliahan semester 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.